Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 30 Maret 2021. Saya Pak Mursalim, pemilik sentra aglonema Mamuju. Saya kembali menyapa kepada Bapak Ibu sekalian para penggemar aglonema di seluruh Nusantara. Hari ini mohon maaf saya baru muncul lagi. Hari ini saya ingin membahas tentang seberapa penting ukuran pot dalam perawatan aglonema impor. Jadi ini yang paling banyak terjadi, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang merawat aglonema, baru beli aglonema impor, langsung dia taruh di pot besar. Meskipun sering kali kita sampaikan bahwa sebaiknya pakai menggunakan pot ukuran kecil. Jadi kembali ke pertanyaan awal, seberapa penting besaran pot atau seberapa penting penggunaan pot kecil dalam perawatan aglonema. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa aglonema impor ini semacam ini, aglonema impor. Ini Majesty, Red Anjemani, ada Suksom, ada Tricolor, ada Prosen, ada Dut Anjemani. Ini semua adalah, kecuali ini Red Sumatera adalah lokal ya. Ini semua ini adalah barang impor. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahwa aglonema impor ini berasal dari Thailand, umumnya berasal dari Thailand. Sampai di Indonesia itu umumnya baru 1 hari, 2 hari, 3 hari habis tanam sudah diperjualbelikan. Bahkan ada yang belum sempat ditanam sudah diperjualbelikan. Ini dari Thailand masuk ke Indonesia, belum sempat ditanam langsung jual lagi. Ini dari pedagang importir ke pedagang besar. Belum sempat ditanam ke pedagang besar belum sempat tanam langsung ke pedagang setengah besar. Belum sempat ditanam ke pedagang kecil. Belum sempat lagi ditanam, bahkan sudah ditanam 1 hari, 2 hari dijual lagi ke tangan terakhir. Artinya apa? Aglonema ini kemungkinan besar sudah hampir 10 hari. 10 hari tidak enak tidurnya. Artinya belum sempat mengecap makan di media di dalam pot yang permanen. Oleh karena itu di tahap awal saya ingin sampaikan bahwa di tahap awal membeli aglonema impor, mengingat bunga tersebut belum pernah ditanam dalam jangka waktu lama, maka tujuan penanaman awal ini juga saya sering sampaikan bahwa tujuan menanam sejak awal itu adalah bukan untuk mempercantik daun dulu, bukan, tetapi semata-mata untuk menumbuhkan akar baru. Jadi tujuan penanaman awal aglonema impor, baik yang kita beli secara online maupun kita beli secara offline, itu adalah untuk menumbuhkan akar baru. Akar baru itu adalah akar yang muncul setelah kita tanam. Jadi warnanya itu umumnya adalah warna putih. Dia muncul di ujung-ujung akar yang sudah ada maupun di pangkal batang tanaman itu. Nah, ini Red Majesty impor. Ini saya sudah tanam sejak 3 minggu lalu. Jadi ini barang impor masuk Indonesia, belum sempat ditanam. Kemudian saya beli sampai di saya sudah 3 minggu lalu, atau kurang lebih ya 3 minggu lah, 3 minggu. Nah, ini saya tanam. Ini mutlak saya tanam di pot yang kecil. Harus saya tanam di pot yang kecil. Kenapa? Tujuannya supaya cepat keluar akar baru dan
pengalaman membuktikan bahwa pot kecil itu umumnya cepat bertunas, bunganya cepat bertunas, cepat keluar anaknya ketimbang dengan pot besar. Jadi kalau pot kecil ini, saya sudah pengalaman ada di kandang sebelah, itu paling 4 bulan atau 6 bulan itu sudah keluar tunasnya, sudah keluar anakannya. Itu kalau pot kecil. Tapi kalau pot besar, di samping susah merawatnya, itu pertumbuhan anakannya kadang 2 tahun baru muncul anaknya, kadang bahkan sampai 3 tahun. Tapi kalau umpamanya pot kecil itu artinya begini, Pak. Pot kecil itu kecil. Ini ada meter. Tunggu dulu. Pot kecil itu ini 10 cm ya, diameternya 10 cm, 12 cm, ini 12, ini 12 ya, ini 12 cm, ini diameternya. Jadi memang pendeknya pendek kayak gini, Pak, kayak 1 jari lebih diameternya. Itu namanya pot kecil. Tujuannya adalah supaya mempercepat keluarnya akar baru. Itu tujuannya. Yang kedua, tujuannya adalah mempermudah perawatan. Bapak Ibu sekalian, kalau pot kecil begini ditambah dengan lubang 1 2 3 4 5 6 lubang di bagian bawah, kemudian di bagian samping ada 3, itu 9 lubang. Itu benar-benar kami sudah membuktikan sangat susah, sangat gampang merawat bunga. Ini akan mempermudah merawat bunga. Jadi ada 8 lubang. Jadi ini pot 12 usahakan minimal 6 lubang. Ada di samping, ada bagian bawah. Kalau saya pakai 8 lubang, 9 lubang, bahkan 10 lubang. Nah, kalau pot kecil begini, itu pengalaman saya, itu akan mempercepat keluarnya akar baru. Yang kedua, kalau kita siram itu cepat kering, tidak akan mengendap di dalam. Jadi meskipun ini cara nyiram saya, kadang-kadang kalau bagian awal cara nyiram itu saya biasa celup di begini saja. Nah, ini celup, langsung dicelup begini. Bahkan dicelup begini pun itu tidak akan berbahaya. Karena potnya pot kecil, lubangnya banyak, disiram 1 ember pun airnya akan keluar. Dan biasanya 3 hari atau paling lama 1 minggu sudah kering. Ini fungsinya lubang yang ada di samping. Ini. Nah. Jadi kita upayakan air tidak tinggal di dalam. Tapi kalau pot besar, coba disiram banyak, itu sampai 1 bulan 2 bulan tidak akan kering. Makanya rata-rata yang memakai pot besar itu lonyot karena terlalu basah. Nah, ini paling basah 1 hari, hari kedua sudah kering agak lembab. Kering agak lembab itu yang paling dia suka. Aglo, artinya medianya tidak berair. Tapi tidak kering. Itu artinya. Nah, untuk pot yang ukuran kecil begini, biasanya di umur 3 minggu itu sudah keluar, 2 minggu atau 3 minggu sudah mulai keluar akar-akar baru. Kita tes ya. Nah, ini warna putih ya. Ini di ibu jari saya. Ini nih warna putih 2. Ini akar baru namanya. Ini akar baru. Jadi sepanjang aglonema tidak keluar akar yang gini, akar baru begini, biasanya muncul di pangkal batang maupun di ujung-ujung akar yang sudah ada. Ini 2. Ini sudah pasti hidup. Bisa dipastikan sudah hidup. Ini ada 3. Ini lagi satu sudah mulai ujungnya putih. Nah, ini
Ini ciri-cirinya kalau keluar akar baru gini biasanya pucuk juga mulai tumbuh atau daun baru tumbuh. Nah, kalau keluar akar baru gini, diupayakan jangan lagi dibongkar, diupayakan tetap di dalam. Jadi ini ada lagi satu, Jadi diupayakan aglo itu jangan selalu dibongkar, jangan sampai pas-pas mau keluar akar baru dibongkar, pas dibongkar ya mulai dari nol lagi, pasti akan stres lagi. Jadi stresnya cuma satu kali pada tahap awal tanam dan rawat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu keluar akar baru. Ini sudah bisa dipastikan akan hidup. Nah, itu gunanya pot kecil. Jadi perpaduan antara pot kecil dengan media tanam subur akan mempercepat keluarnya akar baru yang akan menjamin keberlangsungan hidup aglonema itu sendiri. Jadi sepanjang akar baru tidak muncul, itu bisa dipastikan mati. Karena akar-akar yang gondrong begini, Bapak Ibu sekalian, akar yang gondrong begini itu tidak menjamin tumbuhan akan sehat. Ini kalau saya pribadi, akar itu tidak penting. Yang penting itu kesehatan batang. Yang terpenting itu adalah akar baru yang muncul setelah tanam. Jadi akar yang banyak ini tidak terlalu berguna ini. Yang berguna itu adalah akar baru. Makanya dari awal kita upayakan nanam di pot kecil, media tanam bagus. Itu supaya cepat keluar akar baru. Nah, begitu ya. Jadi jangan baru tanam di pot besar sudah dilap daunnya, dikasih pengkilap daun. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa merawat aglo itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Kalau dari bawahnya sehat, otomatis atasnya sehat. Kita upayakan daun itu jangan dipegang, jangan ada memegang daun. Kalau mau sehat aglonya, daun sama sekali jangan dipegang ya. Jadi kalau mau pegang bunga, kita upayakan pegang potnya, daunnya jangan dipegang, karena daun aglonema ini sangat sensitif. Ingat, aglonema ini perbajakannya secara kultur jaringan dalam laboratorium yang anti bakteri, sangat steril. Jadi kapan Bapak Ibu sekalian kasih perlakuan terlalu macam-macam, itu bisa mati. Macam ini kemarin, ini Prozen ini saya beli cuma 1 akarnya, tapi dia habis dipotong pucuk. Saya bersyukur kalau model aglo seperti itu, artinya memang rata-rata aglonema yang sudah potong pucuk itu sudah bebas dari penyakit meskipun sedikit akarnya. Jadi kalau saya pribadi lebih saya suka jenis yang kurang akarnya sudah dipotong, tapi artinya jangan begitu habis potong langsung dijual. Artinya habis potong dia tanam mungkin sekitar 1 bulan baru dia jual gitu. Ya, saya suka. Sama dengan ini, saya tanam dulu, ini sudah umur 2 bulan setelah saya tanam, ini sudah keluar akar daun baru. Ini tanam dulu cuma 2 akarnya, habis potong pucuk juga. Ini sudah hidup ini Pak Bu. Ini ukuran potnya 12 cm juga. Ini padahal biasanya jenis ini yang paling susah ini. Jadi semua pot kecil ya, itu saya pengalaman Bapak Ibu sekalian, kalau pot kecil dalam jumlah 500 pohon biasa saya tanam, itu yang mati cuma 1, dua, kemudian ada yang sakarat 2. Jadi paling 4 pohon yang kita rawat dari 500 pohon ya, paling yang bermasalah itu 4 pohon. Paling tinggi 10 pohon, bahkan jarang. Jadi dari 400-500 pohon saya tanam itu, paling yang bermasalah itu 2, 3, 4 pohon. Bahkan kadang-kadang cuma 1 pohon atau 2 pohon. Kenapa? Pakai pot kecil, media tanam bagus, lubangnya banyak. Nah, itu pentingnya ya. Itu pentingnya memakai pot kecil. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, seandainya
Bapak Ibu mau menerapkan hal seperti ini, saya kira tidak terlalu sering membeli bunga, tidak sering, karena semua bunga yang dibeli akan hidup. Saya pengalaman selama saya menjual, hampir semua pembeli saya dia ganti potnya. Jangankan yang dikirim keluar daerah, yang dalam kota tempat tinggal saya sendiri, habis dia beli sampai di rumahnya dia bongkar, dia ganti potnya. 1 bulan kemudian mati, beli lagi. Ya siapa suruh. Padahal dari awal kan saya sudah edukasi. Dari awal saya sudah kasih tahu bahwa untuk mempercepat keluarnya akar baru adalah sebaiknya menggunakan pot kecil, media tanam subur. Jadi kalau pot kecil, media tanam subur ditambah dengan bibit aglo yang sudah sehat, itu 99% hidup. 99% hidup. Itu ya. Tapi kalau baru beli online, perjalanan 3 hari 4 hari, ditanam di pot besar, saya saja Pak Bu pengalaman, tapi terus terang saya angkat tangan, saya tidak mampu rawat kalau memakai pot besar. Saya sudah pengalaman, sudah pasti mati, sudah pasti. Kalau saya tidak tahulah kalau Bapak Ibu sekalian, kalau saya angkat tangan, tidak mampu merawat aglo dengan pot besar. Kemungkinan besar saya merawatnya, kemungkinan besar pasti mati. Jadi jangankan pemula, orang pengalaman saja kalau memakai pot besar di awal penanaman aglo impor yang dibeli secara online, itu sudah pasti mati, apalagi yang pemula. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kasihan Bapak Ibu sekalian sudah menyisihkan uang belanja hanya untuk memperoleh tabungan sedikit untuk membeli aglo mahal, kemudian mati, kasihan. Nanti setelah umur 4 bulan, 6 bulan, itu ditandai dengan akarnya sudah keluar di lubang. Jadi ada lubang di bawahnya, akarnya sudah keluar. Itu baru dipindahkan ke pot yang agak besar. Jadi ukuran pot itu harus menyesuaikan besarnya akar juga. Jangan langsung ke yang besar sekali. Jadi misalnya ukuran 12, kasih pindah ke 17, ke 18, ke 20, paling banter 20 cm. Jangan langsung yang besar. Jadi akar itu besaran pot itu harus menyesuaikan dengan banyaknya akar di dalam. Oke. Ini jadi jarang sekali aglo saya bermasalah, jarang. Karena memang merawat aglo di pot kecil itu sangat gampang. Ini siram celup saja itu tidak akan mematikan aglo, karena kenapa, paling 2 hari 3 hari sudah kering kembali, sudah kering. Yang kedua, kadang-kadang aglo, kadang-kadang media tanam ini kan kering di atasnya. Ini jangan serta-merta langsung disiram. Boleh jadi di bawahnya masih basah, kayak begini toh. Ini kering, di bawahnya kan masih basah. Ini jangan disiram dulu, jangan disiram, masih basah. Ini bahaya ini kalau disiram. Kalau mau semprot karena cuaca panas, semprotlah daunnya dengan air biasa. Tapi ingat, jangan menyemprot atau menyiram aglo di saat cuaca panas, macam tengah hari atau jam-jam berapa yang cuaca panas, jangan. Itu biasanya lonyot daunnya. Usahakan menyiram pada saat matahari tidak ada. Misalnya pagi jam 6 atau jam 6 sore atau malam, itu bagus penyiraman ya. Jangan menyiram aglo saat terik matahari, itu biasanya terbakar daunnya atau lonyot. Oke, saya kira ini semua sudah hidup ini Pak Bu. Ini red anjamani, ini karena pot kecil, ini paling siram 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu. Kalaupun cuaca panas, biasanya di malam hari atau pagi-pagi hari kita semprot saja daunnya dengan air biasa. Jadi pupuk itu tidak terlalu penting. Yang penting saya kadang-kadang memakai pupuk kandang saja, pupuk kandang, karena ini media juga sudah ada pupuk kandangnya. Jadi media ini saya gunakan adalah sekam bakar, sekam mentah, pakis, daun bambu kering dengan tai kambing. Nah, daun bambu kering itu adalah pupuk, juga tai kambingnya juga menjadi pupuk. Ini sudah hidup biasanya Pak. Ini red anjamani sudah hidup ini kalau begini. Artinya sudah keluar pucuk baru, otomatis akar baru juga sudah muncul. Jadi tidak susah. Ini red anjamani. Ini
kompos. Ini lokal ya. Ini gampang-gampang susah semua. Jadi ini suksom. Ini sudah keluar akar baru kalau gini nih modelnya. Jadi ukuran kecil Pak Bu ya. Bu, ini ping anjamani. Sekitar 3 minggu semua ini. Sekitar 3 minggu. Kalau ini sudah ada 1 bulan. Ini sudah sehat sekali kalau gini. Kalau ini sudah ada 2 bulan habis tanam. Nah, jadi yang terpenting adalah munculnya akar baru. Kalau akar baru sudah muncul, itu bisa dipastikan aglo akan hidup. Tapi sepanjang akar baru tidak keluar, bisa dipastikan aglo akan mati ya. Oleh karena itu, di tahap awal jangan terlalu macam-macam terhadap daunnya, tapi upayakan daun akar barunya keluar dengan cara pot kecil, media tanamnya subur. Pupuk itu tidak terlalu penting di awal-awal, penting sudah subur medianya. Jadi saya ini paling siram 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu. Kalau cuaca panas, biasanya tiap 3 hari saya semprot daunnya pakai air biasa, atau tiap 1 minggu saya semprot air daunnya. Medianya saya tidak siram karena masih basah. Oke, saya kira itu pembelajaran kita. Kasihan Bapak Ibu sekalian selalu membeli matis, kasihan. Padahal kita juga selalu berkoar-koar untuk supaya perawatan aglo itu yang benar. Kasihan. Jadi itu yang terpenting ya. Saya kira itu bagian dari perawatan aglo yang paling terpenting. Pot, media tanam, pot, media tanam, pot, media tanam. Besaran pot dengan media tanam. Besaran pot kecil, media tanamnya subur. Itu bagian dari perawatan aglo yang sangat penting, dan dari dulu saya selalu berkoar-koar mengkampanyekan bagaimana caranya agar kita semua menggunakan pot kecil di awal penanaman. Beda dengan aglonema yang sudah rimbun akar barunya, mungkin orangnya sudah rawat sekitar 2 bulan 3 bulan, itu lain ceritanya karena dia sudah keluar akarnya. Tapi umumnya aglonema impor yang diperjualbelikan itu umumnya kadang-kadang paling baru 3 hari udah dijual, bahkan ada juga belum sempat ditanam sudah dijual. Oke, saya kira itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak lagi selalu membeli bunga dengan alasan bunganya mati ya. Kasihan. Jangan lagi membeli bunga dengan alasan bunganya mati ya. Sebanyak keperluan lain, silakan merawat aglonema secara benar. Aglonema itu akan tumbuh subur sendiri kalau akarnya menjadi subur. Jadi jangan dulu dikasih perlakuan apa-apa daunnya, penting sehat dulu akarnya ya. Oke, demikian salam dari saya Pak Mursalim. Semoga Bapak-bapak Ibu sekalian semua senantiasa sehat bersama keluarga, dimudahkan rezeki. Oh ya, jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan berikan komentar terhadap postingan ini. Tapi mohon maaf bagi kawan-kawan yang belum sempat saya balas komentarnya, mohon maaf. Akhir-akhir ini 1 tahun terakhir luar biasa kesibukan, jadi harap dimaklumi. Bagi kawan-kawan yang Bapak Ibu sekalian sudah para subscriber saya doakan semoga senantiasa sehat bersama keluarga ya. Yang terpenting sehat, itu yang terpenting sehat bersama aglo yang sehat pula. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aglonema.